Cleopatra's first egg is covered. Halo teman-teman pecinta alur film, balik lagi bareng gue Ferry di Narasi Cerita, tempat kita ngebahas film-film seru yang penuh aksi, komedi, dan plot twist yang bikin lo senyum-senyum sendiri. Di video kali ini kita bakal bahas film yang kocak tapi megah banget, yaitu Red Notice. Film ini ngikutin seorang FBI, seorang pencuri kelas dunia, dan satu pencuri lain yang lebih gila lagi, yang akhirnya malah kejebak kerjasama dalam satu misi absurd penuh aksi, kebohongan, dan pengkhianatan. Jadi, siapin posisi paling nyaman lo, karena sekarang kita bakal kupas tuntas alur lengkap dari Red Notice 2021. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang provokir FBI yang bernama John Hartley yang sedang berada di Roma bersama rekannya yang bernama Agen Das. Mereka berdua diperintahkan untuk memeriksa sebuah telur milik legenda ternama Sang Ratu Cleopatra. Dikabarkan telur tersebut diburu oleh berbagai pencuri di seluruh dunia. Maka dari itu mereka hendak mengamankan telur tersebut. Hartley diberi akses untuk mengidentifikasi keaslian dari telur yang tersimpan di museum itu. Ketika Hartley sedang memastikan bahwa telur tersebut asli, dia tiba-tiba merasa curiga. Akhirnya, ia meminta kepada seorang anak yang tengah meminum Coca-Cola untuk memberikan minumannya kepadanya, dengan alasan bahwa di dalam museum tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman. Anak itu pun menyerahkan Coca-Colanya. Dan Hartley dengan perlahan mengoyorkan Coca-Cola tersebut ke bagian atas telur Cleopatra yang berlapis emas. Di hadapan para pengunjung, ia membuat mereka terkejut karena telur tersebut tiba-tiba meleleh, yang artinya telur itu telah dicuri. Das pun langsung menyuruh timnya untuk menutup seluruh akses. Tetapi tiba-tiba seorang penipu ulung bernama Nolan Booth langsung panik dan berusaha melarikan diri. Hartley dengan cepat mengejarnya. Namun, Booth benar-benar bergerak dengan sangat cepat dan efisien. Ia cerdik mengelabui Hartley, begitu pula dengan beberapa penjaga yang berusaha mengejarnya. Ketika Booth berhasil mengelabui seluruh penjaga dengan meruntuhkan jalan dirinya menaiki lantai demi lantai, ia akhirnya tertangkap basah oleh Hartley yang berhasil kembali menciduknya. Hartley pun meminta Booth untuk menyerahkan dan memberikan telur asli Cleopatra kepadanya. Ketika Booth telah pasrah untuk memberikan telur tersebut, Agen Das tiba-tiba datang dan memperingatkan Hartley untuk berhati-hati. Benar saja, ternyata Booth menipunya. Ia menjatuhkan senjata Hartley dan langsung kabur dengan melompat ke arah jendela. Booth pun berhasil kabur dengan membawa telur tersebut. Mari kita berpindah menuju salah satu kota di Indonesia, yaitu Bali, di mana Bali merupakan tujuan dari Booth untuk bersembunyi. Di sana, ia mempunyai rumah besar untuk beristirahat, namun baru saja Booth meminum segelas air putih, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran dari agen Hartley yang tiba-tiba sedang duduk di kursi miliknya. Awalnya, Booth tak gentar karena Hartley tak memiliki surat penangkapan. Tetapi, tiba-tiba agen Das bersama beberapa anak buahnya hadir dan langsung menangkap Booth. Agen Das menjelaskan jika kini Booth dicari oleh 18 negara atas apa yang telah ia lakukan. FBI Hartley berusaha membaca data pribadi Booth dan ternyata telah melakukan pencurian sejak umur 6 tahun dan melakukan hal itu hanya demi kesenangan semata. Ia benar-benar terkagum dengan apa yang Booth lakukan. Akhirnya, Booth dibawa menggunakan mobil barakuda khas Indonesia, sementara telur Cleopatra yang telah berhasil FBI dapatkan kembali langsung Hartley simpan di salah satu mobil yang berbeda untuk dikembalikan kepada museum. Namun, tiba-tiba salah satu polisi menukar telur tersebut, dan ia berhasil mencurinya. Kembali ke Roma, hari itu Hartley sedang bersantai karena telah menyelesaikan misinya.
Namun, tiba-tiba ia didatangi oleh agen Das yang membawa telur tersebut. Hartley terheran mengapa telur tersebut belum dikembalikan ke museum. Das menjelaskan jika telur Cleopatra tak bernilai itu ternyata palsu. Ia membuktikan hal tersebut dengan menjatuhkan ke lantai dan benar saja telur tersebut pecah. Das langsung menduga bahwa Hartley telah menukarnya. Sebelum mereka mengembalikan telur tersebut tanpa dasar yang jelas, Hartley tiba-tiba didakwa sebagai pencuri dan resmi ditahan. Tanpa disangka-sangka, ternyata Hartley disatukan kembali bersama Booth di satu sel. Melihat kehadiran Hartley, Booth tak terkejut. Ia justru telah mengetahui bahwa Hartley akan ditangkap. Karena ia pikir jika Hartley pasti akan difitnah oleh seorang pencuri handal di seluruh dunia yang bernama Bishop. Tak tahu menahu perihal nama itu, akhirnya Booth menjelaskan bahwa Bishop telah mendengar tentang rumor yang menjelaskan tentang seorang miliarder asal Turki. Ia akan membayar siapapun yang berhasil mengumpulkan ketiga telur legenda Cleopatra di hari pernikahan putrinya. Hal itu akan ia lakukan karena nama putrinya adalah Cleopatra. Dan pasti Bishop sedang mengincar hal tersebut. Kini ia tinggal mencari letak keberadaan telur ketiga karena telur kedua telah dipastikan berada di tangan seorang penjual senjata internasional yang bernama Sotto Voce. Voce dikenal sebagai pria yang sangat kejam dan tak pernah memiliki rasa kasihan sedikit pun. Karena ingin membersihkan namanya dari jajaran FBI, akhirnya Hartley mengajak Booth untuk bekerja sama. Ia ingin membantu Booth untuk mengumpulkan ketiga telur tersebut, asalkan ia berhasil menangkap Bishop. Akhirnya mereka setuju. Booth pun memberi beberapa informasi yang ia ketahui. Ketika mereka sedang berada dalam sel, tiba-tiba penjaga membawa mereka berdua ke sebuah ruangan, yang ternyata mereka dihadapkan dengan Bishop itu sendiri. Hartley terkejut. Sementara Bishop menyambut mereka berdua dengan senang hati. Ia justru meminta maaf pada Bishop karena telah menjebaknya. Ternyata saat di Bali, ketika Hartley hendak menyimpan telur pertama Cleopatra, Bishop berhasil terlebih dahulu menukarkannya dengan telur yang palsu. Dan setelah ia berhasil menukarkan telur tersebut, ia langsung mendepositkan uang sebesar 8 juta dolar atas nama Hartley. Kini ia tinggal menunggu Das mengambil umpannya. Lalu Hartley pun berhasil ditangkap, dan kini ia tinggal menuju Booth untuk memberitahu letak keberadaan telur ketiga Cleopatra, karena hanya ialah satu-satunya orang yang mengetahui letak keberadaan telur tersebut. Bishop pun meminta mereka untuk mendatanginya jika ia ingin kembali berbicara. Bye. Don't miss me too much. Tak mau ketika telur itu dicuri begitu saja oleh Bishop, Booth dan Hartley mulai merencanakan misi kabur dari penjara. Booth meminta Hartley untuk tak mengkhawatirkan hal itu karena ia handal dalam hal kabur. Keesokan harinya, ketika mereka sedang bekerja, Booth tiba-tiba mencampurkan sebuah sabun dengan nitrogen yang menyebabkan sebuah ledakan. Ledakan itu pun memancing para penjaga untuk mengamankan semua napi. Namun, Booth dan Hartley justru berusaha untuk melawan mereka semua. Beruntung, Booth bisa terlebih dahulu mencuri kartu akses masuk para penjaga sehingga mereka berdua bisa keluar dengan mudah. Setelah berhasil keluar dari gedung penjara, mereka berusaha untuk meraih satu-satunya helikopter yang menjadi kendaraan mereka untuk kabur. Karena Booth telah merencanakan semuanya, ia amat paham letak keberadaan pintu rahasia. Booth tiba-tiba menghancurkan sebuah dinding yang ternyata telah ia tandai. Kemudian mereka berdua langsung mengorbankan nyawanya ketika harus melewati tebing curam yang menjadi satu-satunya jalan. Para penjaga mulai menyadari terkait kaburnya dua napi. Mereka pun langsung melakukan prosedur keamanan dengan mencari keberadaan mereka berdua. Namun karena Booth dan Hartley bergerak dengan cepat, mereka akhirnya tiba di jembatan yang menghubungkan penjara dengan tempat helikopter berada. Karena para penjaga bersenjata telah siap menghentikan mereka, Hartley menyuruh Booth untuk pergi terlebih dahulu. Ia akan mengalihkan perhatian para penjaga agar tak menembakinya. Booth pun mengerti. Ia langsung menyeberangi jembatan dan berusaha untuk menyalakan helikopter. Ketika Booth telah berhasil mengaktifkan helikopter, penjaga ternyata memiliki senjata rahasia, yaitu RPG. Melihat adanya RPG, Hartley bergegas berusaha menyeberangi jembatan. Namun,
Ternyata RPG tersebut justru menghancurkan jembatan sehingga Hartley terpental dan hampir saja terjatuh. Melihat situasi semakin tak terkendali, Booth memutuskan untuk menerbangkan helikopter tersebut terlebih dahulu. Beruntung, Hartley berhasil meraihnya sehingga mereka berdua berhasil kabur. Tetapi saat mereka sedang mengudara, rupanya RPG masih tersisa, sehingga salah satu penjaga telah membidik mereka dan berusaha untuk menghancurkan helikopter tersebut. Namun, dengan santainya, Hartley menggocek RPG tersebut, sehingga mereka berhasil kabur dengan mudah. Lalu, scene berpindah pada Bishop yang sedang mengancam salah satu analisis FBI. Di sana, ia meretas komputer miliknya untuk mengirimkan pesan kepada Das bahwa tahanan dirinya yang bernama Nolan Booth dan John Hartley berhasil melarikan diri dari penjara. Apabila Das ingin mengetahui di mana mereka berada, ia harus pergi ke sebuah tempat yang telah Bishop tentukan pada pukul 8 malam dengan pakaian formal. Kembali pada Hartley dan Booth yang telah berhasil melarikan diri, di mana kini mereka dibantu oleh rekan Booth yang bernama Tom Way untuk menumpang menggunakan jet pribadinya menuju Valencia. Tom Way tentu senang membantu rekannya yang telah menyelamatkan nyawanya sejak dahulu. Di perjalanan menuju Valencia, Booth menjelaskan rencana mereka memasuki pesta yang akan diadakan oleh Sotto Voce. Ia ingin membagi tugas berdua. Sotto Voce memiliki rumah yang dimana sistem keamanannya berbasis militer. Setiap 35 detik, para penjaga rumahnya akan bergerak dan rumahnya memiliki 87 kamera CCTV yang bisa menyorot pergerakan apapun dari setiap tamunya. Cara satu-satunya untuk masuk ke dalam tempat telur Cleopatra itu adalah dengan menggunakan teknologi canggih yang bernama deepfake. Booth telah menyiapkan itu semua dan telah meriset apa yang sering Voce katakan untuk membuka berangkas miliknya. Ini mereka berdua tiba di Valencia. Booth meminta Hartley untuk mencuri ponsel milik Voce, sementara ia akan mengambil sampel sidik jari miliknya. Ketika Hartley hendak mengerjakan tugasnya, ia tiba-tiba melihat wanita yang menarik perhatiannya. Tentu saja itu adalah Bishop. Hartley pun langsung menghampiri Bishop untuk membalaskan dendamnya. Tetapi ia tak mungkin melakukan hal itu di hadapan banyak orang, terutama di hadapan Voce. Akhirnya, karena tak mau tertangkap, Hartley mengalihkan pembicaraannya sebalik mereka berdansa. Melihat Hartley berdansa dengan Bishop membuat Booth terheran-heran. Sementara itu, pergerakan dansa mereka rupanya terlihat oleh Voce yang cemburu terhadap mereka berdua. Akhirnya, ia tiba-tiba menghentikan dansa mereka dan meminta Bishop untuk berdansa dengannya. Tentu, siapa yang tak mau diajak berdansa oleh pemilik tuan rumah. Terlebih, Hartley pun mempersilahkan Voce untuk berdansa dengan Bishop. Ketika ia hendak pergi, Hartley sengaja menabrak Voce untuk mengambil ponselnya. Setelah berhasil mengambil ponsel milik Voce, ia langsung memberitahu Booth yang langsung bergerak pergi ke berangkas. Di sana, mereka berdua menunggu momentum yang pas untuk merangsak masuk ketika penjaga akan berganti shift. Ketika momentum mereka dapatkan, Booth dan Hartley bergegas masuk dan langsung menyiapkan kebutuhan mereka, tetapi rupanya pergerakan mereka telah diketahui oleh Bishop yang langsung berusaha untuk mengambil kesempatannya. Saat Booth hendak memindahkan sidik jari milik Voce yang berada di gelas, mereka tiba-tiba bertabrakan yang membuat gelas tersebut pecah. Beruntung, Booth berhasil menemukan serpihan kaca tersebut yang langsung ia aplikasikan ke sebuah sarung tangan. Sementara itu, Hartley bergegas menyiapkan teknologi deepfake untuk Booth lakukan. Setelah ia berhasil, akhirnya mereka berhasil membuka berangkas tersebut. Sesaat sebelum mereka masuk, hal yang tak diduga kembali muncul, yaitu kedatangan agen Das. Ia langsung menodong mereka semua dan meminta Hartley untuk memborgol Booth apabila ia benar-benar bukanlah orang jahat seperti dugaannya. Hartley menjawab ia memang bukan orang jahat, tetapi sewaktu-waktu ia harus melakukan sesuatu untuk dirinya. Lalu Hartley mendorong Booth ke dalam, sehingga mereka berdua terjebak di sana. Tibanya di dalam berangkas rahasia milik Voce, mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana berkilaunya telur kedua Cleopatra tersebut. Namun ketika Booth hendak mengambilnya, musuh mereka datang. Bishop dengan cepat mengambil alih semuanya
dan menyuruh mereka berdua untuk melawannya apabila mereka menginginkan telur tersebut. Tentu hal itu langsung diterima oleh Hartley sehingga terjadilah aksi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Bagaimana dengan Booth? Ia menjadi samsak empuk oleh Bishop yang terus menghajarnya. Booth bahkan menghindari duel 1 lawan 1 dan memilih untuk melarikan diri. Ia begitu ketakutan dan tak bisa melawan ketangguhan dari Bishop. Setelah cukup lama bertarung, dan di antara mereka belum ada yang menyerah, akhirnya Bishop menggunakan kecerdasannya dengan cara memborgol mereka berdua secara bersamaan. Tak lama setelah itu, Voce datang setelah mendapat informasi terkait orang yang hendak mencuri telurnya. Melihat Voce, Booth langsung mengatakan jika ia tak mencuri telurnya. Ia hanya berusaha untuk mencuri karena yang benar-benar mencuri telur tersebut adalah Bishop. Alih-alih memarahi dan menangkap Bishop, Voce justru menciumnya. Ternyata mereka berdua adalah satu tim. Bishop berhasil mengajak Voce untuk bekerja sama dengannya setelah mereka masing-masing memiliki satu telur. Lalu Voce meminta anak buahnya untuk segera mengurung Booth dan Hartley di ruang bawah tanah. Setibanya di sana, Bishop menyiksa Hartley untuk memancing Booth agar memberitahu letak keberadaan telur ketiga. Awalnya Booth tak mau memberitahu hal itu, tetapi ketika ia melihat Hartley kesakitan setelah disetrum berkali-kali dan dihajar oleh Voce, akhirnya ia mengaku akan memberitahu letak telur ketiga tersebut. Ia mengatakan bahwa telur tersebut berada di sebuah ruangan rahasia di dalam piramida Mesir. Hal itu ia ketahui dikarenakan ibunya adalah sejarawan Mesir. Mendengar hal itu, Bishop percaya karena ia pernah mendengar cerita tersebut. Kemenangan itu langsung dirayakan oleh Bishop dan Voce dengan meneguk minuman. Namun saat Voce menghabiskan minumannya, ia tiba-tiba tak sadarkan diri dan Bishop membuat anak buahnya tak berdaya. Rupanya Bishop hanya memanfaatkan Voce agar ia bisa pergi mencari telur ketiga tersebut tanpa adanya gangguan sama sekali. Ketika Voce terbangun, ia dalam kondisi tak stabil. Ia mengeluarkan senjata dan menembak ke arah yang salah. Beruntung Hartley berhasil membuka borgol tangannya sehingga ia langsung mengejar Voce hingga terkapar. Setelah itu, ia hendak kabur meninggalkan tempat tersebut, tetapi Booth memohon-mohon kepadanya. Ia berjanji akan membawa Hartley menemukan keberadaan Bishop. Rasa kasihan kepadanya, akhirnya Hartley pun membuka borgol Booth dan mereka segera keluar dari tempat tersebut. Namun, ketika mereka keluar dari tempat itu, mereka justru muncul di arena rodeo, di mana di hadapan mereka telah terdapat seekor banteng besar yang siap menanduk siapapun yang bergerak. Booth meminta Hartley untuk tak bergerak karena menurut yang ia baca, banteng dapat mendeteksi gerakan musuhnya, padahal orang-orang yang berada di pinggir meminta mereka untuk segera berlari. Alhasil, banteng tersebut menanduk Hartley hingga terkapar. Ketakutan melihat banteng itu mengamuk, Bud dengan cepat berlari diikuti oleh Hartley yang akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Mereka semua ditaburi bunga oleh para penonton karena berhasil meloloskan diri dari banteng ganas itu. Setelah berhasil kabur, mereka memutuskan untuk menumpang sebuah kereta yang sedang melaju. Di sana Hartley menagih janji Bud untuk memberitahu lokasi dari telur ketiga. Awalnya Bud menolak karena ia tak mau siapapun tahu lokasi tersebut. Namun Hartley tiba-tiba mendorong Bud keluar dan akan menjatuhkannya. Tetapi Bud justru tak takut. Ia mempersilahkan Hartley untuk membunuhnya. Sehingga Hartley sendirilah yang merubah pikirannya. Di situ Bud yang merubah pikirannya dan memberitahu letak keberadaan telur ketiga tersebut. Ia menceritakan bahwa pada zaman dahulu, salah satu orang penting yang berada di Nazi diduga adalah orang pertama yang menemukan telur ketiga Cleopatra tersebut. Ia berpetualang ke berbagai negara hingga akhirnya telur tersebut menghilang di daerah Argentina. Di satu sisi, ayahnya adalah seorang pencuri sama sepertinya. Ia sangat terobsesi dengan barang-barang antik. Setiap akhir pekan, dirinya selalu pergi ke tempat pelelangan untuk memberi barang-barang antik. Hingga akhirnya ia membeli sebuah jam, namun jam tersebut bukanlah jam biasa, melainkan jam tangan dari pemilik telur ketiga Cleopatra. Awalnya, Bud tak peduli dengan jam tersebut dan justru menghancurkannya. Karena berkat jam tersebut ia kehilangan kasih sayang ayahnya,
Tetapi ketika ia melihat secara lebih dalam, ia mengetahui bahwa jam tersebut adalah kunci letak dari keberadaan telur ketiga Cleopatra yang berada di Argentina. Mereka berdua pun langsung memutuskan untuk pergi ke Argentina dengan peta yang telah Bud rancang. Mereka berusaha mencari letak keberadaan telur ketiga tersebut. Cukup jauh mereka menelusuri hutan. Bud dan Harley tak kunjung menemukannya. Ketika Bud kembali melihat ke map, ternyata map yang ia lihat terbalik, sehingga mereka berdua harus kembali ke tempat semula. Mendengar hal itu, Harley emosi. Ia merobek mapnya dan menjatuhkannya ke tanah. Disinilah keajaiban muncul. Ketika mereka melihat ke arah map tersebut, ternyata mereka melihat suatu batu. Mereka pun langsung menggalinya dan muncullah sebuah pintu rahasia. Mereka membukanya lalu muncul tangga menuju ruangan bawah tanah. Perlahan mereka memasuki ruangan tersebut dan ternyata ruangan itulah yang selama ini mereka cari. Bud dan Harley dengan cepat mencari keberadaan telur ketiga Cleopatra. Tak hanya telur ketiga Cleopatra, Bud juga berhasil menemukan mobil antik bekas penggunaan para anggota Nazi. Tetapi mereka lebih mementingkan telur tersebut. Ketika Bud telah memasukkan telur itu ke dalam tasnya, musuh mereka muncul kembali. Ya, Bishop. Bud sampai lelah melihatnya, terus-menerus mengikuti mereka berdua. Bishop menjawab bahwa ia tak sebodoh itu untuk langsung pergi ke Mesir, sesuai dengan apa yang Bud katakan. Ia tinggal menunggu mereka berdua bebas dari tawanan Voce dan mengikutinya ke telur ketiga tersebut. Kini, Bishop meminta Bud memberikan telur itu. Saat Bud meminta memberikan telurnya, ternyata musuh kembali datang. Kini, Agendas bersama anak buahnya yang langsung menembaki mereka berdua. Karena kondisi yang terdesak, mereka terpaksa bekerja sama untuk keluar dari tempat tersebut. Bishop menyuruh Bud untuk menyalakan mobil Nazi tersebut untuk mereka gunakan. Setelah beberapa kali Bud memanaskan mobil itu, akhirnya ia berhasil menyalakannya. Dan Bishop dengan segera mengendarai mobil tersebut melalui terowongan. Agendas dan anak buahnya tak berhenti sampai di situ. Mereka tetap mengejar ketiga pencuri itu dengan senjata yang mereka miliki. Karena tahu mereka kalah dari segi jumlah dan persenjataan, Harley berusaha untuk menyingkirkan musuhnya satu persatu. Dibantu oleh Bud dan Bishop, mereka pun berhasil mengelabui Agendas bersama anak buahnya. Namun, tetap saja, mereka tak menyadari bahwa terowongan itu buntu dan mengarah langsung ke sebuah sungai, sehingga mobil mereka terjun ke bawah dan mereka pun berpisah. Bud berhasil kembali ke dasar dengan mengamankan telurnya. Ia panik ketika tak melihat Harley kembali ke daratan. Bud pun berusaha mencarinya tetapi tak berhasil. Sampai Harley tiba-tiba muncul dari belakang, mereka berdua pun langsung menghampiri Bishop. Di sana, Bud meminta Bishop untuk menyerah karena Harley akan segera memborgolnya. Dengan pasrah, Bishop menyodorkan kedua tangannya, tetapi alih-alih Harley memborgolnya, ia justru mencium Bishop yang membuat Bud benar-benar tak menyangka. Ia tak tahu apa yang terjadi di hadapannya. Ia melamun dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Harley menjawab bahwa Bishop adalah kekasihnya. Ya, selama ini mereka berpura-pura. Dari telur awal, Harley telah sengaja memberikan telur tersebut kepada Bishop yang menyamar sebagai polisi. Di pencarian telur kedua juga, Bishop membantu Harley membuka borgol miliknya. Dan semua drama lainnya yang bisa Bud lihat dengan kedua matanya, Bud benar-benar kecewa. Ia tak menyangka bahwa selama ini Harley hanya berpura-pura menjadi rekannya. Karena tak memiliki banyak waktu, Bud dan Harley pun langsung memborgol Bud di sebuah pisang. Karena mereka akan membawa ketiga telur tersebut kepada miliarder Turki. Lalu, scene berpindah kepada pernikahan dari miliarder Turki tersebut, di mana di sana ia mempersembahkan ketiga telur Cleopatra yang dibeli dari Bishop dan Harley. Begitu senangnya putri miliarder tersebut. Namun, ia lebih senang ketika penyanyi favoritnya, yakni Ed Sheeran, datang di acara pernikahannya. Ia langsung menghampiri Ed Sheeran dan bernyanyi bersamanya. Ed Sheeran, who knew? Ketika semua kesenangan itu terjadi, tiba-tiba semuanya hancur begitu saja. Karena pihak Interpol langsung menangkap miliarder tersebut karena ia telah membeli barang ilegal. Melihat adanya penggerebekan, Bishop dan Harley langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian, scene berpindah kepada Bishop dan Harley yang tengah menghabiskan waktu di dalam kapal pesiar mewah milik mereka.
Namun, ketika sedang menikmati waktu berdua, mereka dikejutkan dengan kehadiran Bud. Bud mengejutkan mereka berdua karena tiba-tiba berhasil menemukan mereka kembali. Bud menjelaskan bahwa ketika ia terjebak di Argentina, Das berhasil menemukannya. Ia dipenjara dan disiksa berkali-kali sehingga mereka membuat kesepakatan. Bud memberi beberapa informasi yang ia ketahui sehingga rekening milik Hartley dibekukan. Tak mau basa-basi, Hartley bertanya apa yang Bud inginkan. Bud menjawab bahwa ia ingin mencuri barang yang harganya lebih besar daripada ketiga telur Cleopatra tersebut. Awalnya Hartley menolak, tetapi Bishop menggodanya. Dia berpikir tak ada salahnya untuk bekerja sama dan mencari tantangan baru. Hingga akhirnya mereka setuju dan akan bergabung bersama tim, dan film pun tamat.